Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan dan sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada. Allahun nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit, cahaya bumi, dalam arti yang memberikan cahaya. Dan cahaya itu adalah diterjemahkan dengan ilmu kepada seluruh hambanya. Rasulullah SAW yang dengan spesifik mengatakan talabul ilmi faridah, wajib ala kulli muslimin wa muslimat, wajib atas setiap pribadi muslim dan muslimat. Sedangkan pepatah juga berkata al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ilmu yang tak diamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Anda, Anda, saya bicara dengan Anda sekarang ini sedang duduk sesaat di majelis ilmu dimanapun Anda berada. Kedudukanmu itu adalah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Duduk sesaat, menduduk sesaat dimanapun, apakah dengan jarak jauh seperti ini, itu telah membuat derajat kita naik ke tingkat yang tertinggi. Saudaraku, orang yang berilmu lebih ditakutin setan daripada bahkan orang beribadah. Bukankah ada sebuah hadis yang sangat populer di mana Rasulullah ingin ke masjid tapi tiba-tiba ada seekor setan. Wah, seekor setan. Setan marah nih sama gue nih. Agak apa-apa. Yang penting kita bilang seekor setan. Si setan itu sedang duduk di depan masjid dan dia tidak mau mengganggu orang yang sedang sholat. Berjumpa dengan Rasulullah SAW dan tidak ada makhluk yang bisa melihat setan kecuali Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih beliau yang bersabda sendiri bahwa kalian tidak akan sanggup melihat syaitan, dan apabila kalian sanggup melihat syaitan, maka kalian tidak akan sanggup untuk makan maupun minum maupun tidur selama beberapa hari, 40 hari tertentu. Nah, teman-teman sekalian, Rasulullah saat jumpa dengan syaitan ini, beliau bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Syaitan itu menjawab, "Aku ingin mengganggu orang yang sholat." Namun ada orang yang sedang tidur sehingga setan gak berani ganggu. Coba teman-teman sekalian, sahabat kemanusiaan, sahabat dermawan dimanapun Anda berada, kenapa setan itu tidak berani masuk ke dalam masjid untuk mengganggu orang yang sholat? Karena ada orang yang tidur? Jawabannya adalah karena yang tidur itu orang yang penuh dengan ilmu. Karena yang tidur itu orang berilmu, dan orang berilmu ditakutin oleh setan. Bahkan orang yang beribadah dengan ibadah yang salah, lagi sholat setan masih mampu mengganggunya. Lihatlah kedudukan orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Itulah hebatnya. Karena ilmu itu sifat Allah, sedangkan abid sifat hamba. Ilmu itu sifat Allah, sedangkan abid ahli beribadah itu sifat hamba. Itulah sebabnya menuntut ilmu sesaat khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, bahkan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Menuntut ilmu sesaat, ilmu itu cahaya, dan Allah cahaya alam semesta, dan Allah sumber ilmu. Sahabatku, orang yang berilmu tapi dia nggak amalkan masih berguna. Tapi orang yang beribadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amal tapi laisa alahu amruna, tidak diperintahkan oleh Nabi, atau bi ghairi ilmin, enggak pakai ilmu. Hadis yang lain mengatakan falyatabawa maq'adu minan nar. Silakan pilih tempat duduknya di api neraka. Hadis yang lain berkata kata terputus amalnya. Bayangkan, amal seorang bisa gugur tanpa ilmu, tapi ilmu tetap berguna. Tanpa amal masih berguna. Karena al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi pohon, masalahnya pohon itu bisa digunakan untuk membangun rumah. Pohon itu bisa digunakan untuk berteduh. Pohon itu bisa digunakan untuk penghijauan. Pohon itu bisa digunakan untuk menyerap air. Pohon itu banyak gunanya. Jadi ilmu walaupun tak diamalkan, dia masih berguna untuk perlindungan diri misalnya. Tetapi amal yang tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk menyelamatkan bangsa ini, jadilah bangsa yang berilmu, saudaraku. Dan ini kalau tidak kita amalkan, celaka, celaka. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampaikan, kun aliman, jadilah orang yang ngajar, au muta'aliman, atau jadi santri, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Aduh, saya nggak sempet nih. Aduh, minta tolong dong, WA dong, rekam dong, kirim dong, catat dong. Kenapa? Karena dia nggak sempet, tapi dia masih cinta dengan ilmu. Tapi fala takun khamisan, kata Nabi, jangan jadi yang kelima, fatahluk, celaka. Siapa dia? Udah nggak ngajar, nggak belajar, nggak jadi santri, nggak ngedengerin, dan nggak cinta sama ilmu. Fatahluk, celaka, kata Nabi, celaka. Kecelakaan yang paling besar karena wabah corona mungkin, tapi itu bukan sebuah kecelakaan yang besar. Dia memang musibah, tapi musibah terbesar adalah ketika dicabutnya ilmu dari dirimu. Itulah terbesar daripada musibah, yaitu kebodohan. Dan kebodohan amat erat dengan kekafiran, dan kelaparan amat dekat dengan orang yang bodoh. InsyaAllah kita bisa menambah ilmu setiap hari. Dan sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, ini adalah salah satu cara dan wahana untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.